Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selalu sehat, selalu semangat, selalu dalam belajar. Ya, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi dengan Bapak. Walaupun memang kita suasana belajarnya sangat berbeda ya. Kalian berada di rumah, Bapak berada di sekolah, karena memang suasana yang tidak memungkinkan dengan adanya penyakit wabah COVID-19, tapi Bapak tidak mengurangi semangat untuk mengajar ke kalian, atau kita belajar ya, kita belajar bersama-sama. Tetap kita stay semangat belajar. Oke sayang ya? Ya, alhamdulillah. Oke, pada pagi hari ini Bapak akan mengajarkan tentang pelajaran sejarah kebudayaan Islam atau SKI. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk membaca basmalah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, berdoa selesai, mari kita mulai pelajaran SKI pada pagi hari ini. Untuk pelajaran SKI atau sejarah kebudayaan Islam ini, kalian alhamdulillah setelah naik ke kelas 5 ya. Kemarin kalian kelas 4, kalian di kelas 3 juga kita sudah belajar tentang sejarah kebudayaan Islam. Kelas 4 juga sama, sekarang kalian kelas 5. Jadi bertahap. Nah, mudah-mudahan kalian jangan sampai lupa ya. Pak, kalau pelajaran SKI itu tuh jenuh, ngantuk, bosan. Nah, sekarang suasana baru kan, ya itu hikmah, salah satu hikmahnya. Pasti wabah ini banyak sekali hikmahnya ya sayangnya. Tetap oke. Untuk pelajaran SKI, Bapak akan menceritakan atau kita akan membahas tentang perintah berhijrah kepada Nabi Muhammad. Siapa yang memberikan perintah kepada Nabi Muhammad? Nah, siapa? Yo, beliau yang memberikan perintah kepada Nabi Muhammad adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Maha Pencipta segalanya, ya. Jadi Nabi Muhammad ketika itu mendapatkan sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan hijrah. Pak, kenapa kok Nabi Muhammad hijrah dari Mekah, Pak? Padahal kan Mekah udah ada Ka'bah, udah enak. Nah, itu sekarang. Kalau dulu itu berbeda, ya kan? Kalian masih ingat mungkin ketika kelas 3, kelas 4 kan bagaimana perjuangan Nabi Muhammad untuk menyebarkan Islam. Bagaimana Nabi Muhammad mendapatkan tekanan, mendapatkan kaum muslimin mendapatkan siksaan. Nabi Muhammad juga sama mendapatkan siksaan dari kaum kafir Quraisy ya. Nah, disinilah ketika itu Nabi Muhammad mendapatkan perintah dari Allah untuk melakukan hijrah dan kaum muslimin. Nah, kenapa kaum muslimin ini selalu ditekan oleh kaum kafir Quraisy? Kaum kafir Quraisy ini tidak suka dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Siapa Nabi Muhammad itu? Yang membawa ajaran agama Islam. Kafir Quraisy tidak suka, karena kafir Quraisy beliau itu menyembah para patung, dewa-dewa ya. Nah, kalau Nabi Muhammad, sehingga datang ajaran baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad untuk melaksanakan perintah Allah, untuk melakukan sholat. Nah, itu tidak suka. Nah, akhirnya apa? Diseranglah kaum muslimin, selalu ditekan. Nah, ketika kaum muslimin mendapatkan tekanan terus, ditekan terus oleh kaum kafir Quraisy, Nabi Muhammad langsung melakukan hijrah. Nah, beliau menyampaikan kepada Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, "Hai Abu Bakar, saya mendapatkan perintah dari Allah untuk melaksanakan hijrah ke Madinah." Abu Bakar yang mendengar cerita dari Nabi Muhammad, beliau langsung mempersiapkan segala keperluan dalam perjalanan menuju Madinah. Nah, apa aja dari bekal makanan, onta, semuanya dipersiapkan untuk selama di perjalanan. Tetapi ternyata terdengar oleh siapa? Oleh kaum kafir Quraisy nih, bahwa Nabi Muhammad akan pergi berhijrah ke Madinah. Wah, kaum kafir Quraisy secepatnya berkumpul. Kaum kafir Quraisy itu di mana? Di sebuah Darun Nadwah. Nah, di sana mengundang para pemuda-pemuda yang kuat, yang gagah, yang perkasa untuk siapa? Menangkap dan membunuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hingga ketika malam hari mereka berangkat, berangkat kemana? Ke rumah Nabi Muhammad. Semua mengepung Nabi Muhammad, itu dikepung rumahnya. Nah, dikepung. Tidak akan bisa lolos Nabi Muhammad kecuali izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam rumah Nabi Muhammad, beliau menyampaikan kepada ponakannya, yaitu siapa? Sayyidina Ali. "Wahai Ali,
saya persilahkan engkau untuk tidur di pembaringan saya. Nah, Sayyidina Ali tidur di pembaringan Nabi Muhammad, di ranjangnya Nabi Muhammad, di kasurnya Nabi Muhammad, di tempat tidurnya Nabi Muhammad, tidur Sayyidina Ali di situ dengan memakai selimut. Di luar sana kaum kafir Quraisy, para pemudanya melihat apa? Melihat bagaimana, oh ternyata Nabi Muhammad berada, masih tidur. Nah, sehingga mereka tenang. Nah, tapi ketika malam hari, atas izin Allah, tiba-tiba kaum kafir Quraisy itu mulai tertidur pulas di luar itu. Nah, Nabi Muhammad dengan berlahan pergi keluar rumahnya. Beliau pergi bergegas cepat dengan Sayyidina Abu Bakar. Nah, naik ke atas bukit. Karena waktu menjelang fajar, menjelang pagi. Nah, Nabi Muhammad pengen cepat-cepat berlindung masuk. Kemana nyarinya? Supaya tidak ketahuan sama kaum kafir Quraisy yang mengejarnya. Nah, tiba-tiba Nabi Muhammad tiba di sebuah gua. Ayo, masih ingat nggak nih guanya nih? Namanya gua apa? Gua Tsur. Nah, Nabi Muhammad ada sebuah gua Tsur. Di situ Nabi Muhammad sama Sayyidina Abu Bakar masuk ke dalamnya. Guanya itu dalam nggak, Pak? Guanya tidak dalam. Kelihatan kalaupun orang lain melihat di depan mulut gua, melihat di luar ke dalam itu kelihatan. Nah, nggak dalam guanya. Kaum kafir Quraisy pembunuh naik ke atas, mengejar. Tiba juga di depan mulut gua tersebut. Nah, terdengarlah di dalam oleh Sayyidina Abu Bakar, wahai Rasulullah. Nah, bagaimanakah ini? Abu Bakar ketakutan, menggigil, dia ketakutan. Karena apa? Pasti terlihat dari luar sana. Sehingga ketika Abu Bakar ketakutan, dipeluklah Abu Bakar oleh Rasulullah, sehingga Abu Bakar merasa tenang. Nah, di sanalah mujizat Allah lagi. Keistimewaan Allah Subhanahu wa taala menolong Nabi Muhammad lagi. Ya, bukan menolong, ya kan? Menolong Nabi Muhammad dengan apa? Di depan gua tersebut terdapat sebuah sarang. Sarang apa? Sarang laba-laba. Nah, di depan gua itu ada sarang laba-laba, di atasnya ada sarang burung. Nah, logikanya kalau ada orang masuk ke dalam, pasti sarang laba-laba ini akan rusak, akan hancur, dan sarang burung ini akan jatuh. Nah, itu logika para kaum kafir. Wah, tidak mungkin nih Nabi Muhammad akan bersembunyi di sini. Kalau Nabi Muhammad bersembunyi di sini, ini semuanya akan hancur. Sarang burung juga akan jatuh. Tidak mungkin, karena burung itu masih mengerami di sarangnya. Nah, dengan berpikiran ke sana, akhirnya kaum kafir Quraisy pergi ke bawah lagi menuju Mekah. Nah, selama di Gua Tsur itu, Nabi Muhammad dan Abu Bakar diketahui oleh anak-anak Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar. Siapa beliau? Beliau adalah Abdullah bin Abu Bakar. Satu, Abdullah bin Abu Bakar. Yang kedua, Aisyah binti Abu Bakar. Yang ketiga, Asma binti Abu Bakar. Kata salah satu pembantu di Abu Bakar, yaitu bernama Amir bin Fuhairah. Nah, jadi selama 3 hari di Gua Tsur, anak-anak Abu Bakar inilah yang mengirimkan makanan, terus yang memberitahu bagaimana keadaan kondisi di Mekah seperti apa. Nah, di sana. Nah, ini salah satu untuk perjuangan Nabi Muhammad untuk menyebarkan Islam, ya. Nah, ini cukup sekian dari Bapak dulu, ya. Nah, hikmahnya yang pertama, kita harus bersabar. Bagaimana Nabi Muhammad sendiri kita bisa lihat begitu sabarnya Nabi Muhammad dalam menghadapi cobaan-cobaan ini, dalam menghadapi semua permasalahan. Sangat sabar Nabi Muhammad. Nah, kita juga sama sebagai umatnya, harusnya kita harus melihat ke sana, mengambil hikmahnya, bagaimana mengambil contohnya Nabi Muhammad begitu sangat sabar dalam menghadapi hal cobaan. Sama kita juga sekarang
diberikan cobaan dengan adanya wabah COVID-19, kita tetap bersabar. Kita lebih mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita malah di rumah itu bersenang-senang sayang ya, bermalas-malasan. Nah, jangan sampai ke sana. Terus yang selanjutnya, bagaimana Nabi Muhammad dalam menghadapi sikap kaum kafir Quraisy ini, beliau tidak mempunyai rasa dendam. Beliau selalu mendoakan orang-orang yang telah menyakitinya. Nah, itulah kita semuanya, pokoknya banyak hikmahnya yang bisa kita ambil dari Nabi Muhammad. Jadi karena Nabi Muhammad itu jadi panutan, jadi contoh bagi kita semua ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan pada pagi hari ini bisa bermanfaat buat kalian. Tetap semangat belajarnya, lebih dekat dengan orang tua, turuti perintah orang tua. Ini saat kalian untuk mengabdi kepada orang tua kalian. Karena apa? Ridho dari Allah adalah ridhonya ada di orang tua kalian. Jadi jangan sampai kalian malah membangkang atau malah malas, malah marah sama orang tua kalian, malah kalian tidak suka, cuek sama orang tua kalian. Hilangkan hal semua itu. Ini saatnya kalian mengabdi kepada orang tua kalian, sayang dengan orang tua kalian. Selain itu juga jangan lupa selalu mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat belajarnya. Cukup sekian dari Bapak. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar sayangnya.